Sabda TV. Kata Ibnu Hajar, ya, bagi siapa yang batal sholatnya dengan ijma para ulama, orang yang berbicara dalam sholat, yaitu yang pertama kriterianya adalah dia berilmu tentang keharamannya. Dia berilmu tentang apa? Keharaman berbicara dalam sholat. Adapun kalau dia jahil, nggak tahu, maka yang seperti ini sholatnya tidak batal. Berdasarkan hadis bahwa ada seorang sahabat yang baru masuk Islam, Muawiyah bin siapa, saya lupa namanya. Lalu kemudian ketika sedang sholat, dia karena dia baru masuk Islam, ya, rupanya di sampingnya ada yang bersin haji, alhamdulillah. Rupanya dia jawab, yarhamukallah. Maka para sahabat pun melotot ke dia. Dia mengatakan, kenapa kalian melotot kepada saya? Maka para sahabat pun kemudian memukul, ya, tangan mereka dengan ke pahanya, maksudnya supaya diam. Setelah selesai sholat, Rasulullah bersabda kepada sahabat ini, inna hadhihi shalah la tasluhu li syai'in min kalamil bashar. Sesungguhnya sholat itu tidak boleh dimasuki oleh ucapan manusia, kata Rasulullah. Akan tetapi dia hanyalah untuk baca Quran dan berzikir. Tapi Rasulullah tidak menyuruh dia untuk mengulangi sholat. Rasulullah hanya memberitahu bahwa itu tidak boleh. Tapi Rasulullah tidak menyuruh dia untuk mengulangi. Ini menunjukkan berarti kalau dia tidak tahu, sholatnya sah tidak? Sah. Kemudian kriteria yang kedua, sengaja untuk selain maslahat sholat. Berarti kalau berbicara untuk kemaslahatan sholat, boleh. Contohnya hadis bahwa Rasulullah SAW pernah sholat zuhur atau asar. Lalu beliau sholat hanya 2 rakaat saja, Pak, salam. Lalu beliau pun berdiri di sebuah kayu di depan masjid. Terlihat wajah beliau seperti marah. Maka berkatalah Dzul Yadain. Apa kata Dzul Yadain? Aqsiratis shalah am nasita? Apakah sholat sudah dikurangi atau engkau lupa, ya Rasulullah? Kata Rasulullah, lam tuqsar wa lam ansa. Tidak dikurangi dan aku tidak lupa. Dzul Yadain, bala nasita, engkau lupa, ya Rasulullah. Maka Rasulullah bertanya kepada para sahabat yang lain, asadaqa Dzul Yadain? Apakah Dzul Yadain benar? Maka mereka pun mengangguk. Rasulullah pun langsung menambah 2 rakaat. Langsung menambah apa? 2 rakaat. Lalu beliau sujud sahwi sebelum salam. Yang lain setelah salam. Nah, di situ Rasulullah tidak membatalkan sholatnya, padahal terjadi apa? Pembicaraan tidak di situ. Terjadi dialog, tapi dialognya untuk kemaslahatan apa? Kemaslahatan sholat. Berarti Ustaz boleh dong, ketika saya sholat, saya ngobrol untuk kemaslahatan sholat. Misal katakan, seperti apa contohnya? Mengingatkan imam. Boleh. Misalnya imamnya lupa. Lalu kemudian kita ingatkan dengan membacakan ayatnya. Boleh, nggak apa-apa. Kemudian kata Ibnu Hajar, au inqadhi muslim, atau berbicara dalam rangka menyelamatkan seorang muslim. Artinya kalau kita sholat, kita terpaksa berbicara supaya muslim ini selamat. Kita lagi sholat nih, kalau ada seorang muslim lagi lihat HP gitu, nggak lihat di depannya ada apa? Jurang. Ya, kita terpaksa teriak dalam sholat, jurang gitu. Seperti ini boleh, darurat untuk menyelamatkan seorang apa? Muslim. Terus adalah kita mengucapkan apa? Subhanallah. Subhanallah. Supaya orang itu sadar. Itu yang begitu, yang ya sebagaimana disebutkan dalam hadis, inna idza nabakum amrun fis shalah falyusabbih. Apabila terjadi sesuatu dalam salat, hendaklah ia bertasbih. Itu yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, waqtalafu fis sahi wal jahil. Kemudian para ulama berbeda pendapat bagaimana orang yang lupa saat dia sholat, lupa berbicara, atau orang yang bodoh dia pun berbicara. Fala yubtiluhal qalil minhu indal jumhur. Maka kalau sedikit menurut jumhur tidak batal. Hanafiyah yang mengatakan batal secara mutlak, namun yang sahih adalah pendapat jumhur karena dalil-dalil yang sudah kita sebutkan tadi. Jadi, kalau misalnya dia tahu itu haram, lalu sengaja mengucapkannya tanpa ada kebutuhan, lalu dia berbicara, maka batal sholatnya.